Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah terakhir Dito, terjebak selamanya di pabrik tekstil angker. Di gedung pabrik tekstil, Kota Tangerang pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Udara malam menebal, menyesakkan dada Dito saat ia melangkah melewati deretan mobil karyawan yang terparkir seperti barisan mayat besi. Lampu-lampu jalan memendarkan cahaya kuning pucat yang temaram di balik kabut tipis, kabut yang turun pelan-pelan seperti asap dupa dari altar kematian. Langkah Dito bergaung hampa di antara tembok beton yang dingin. Suasana sunyi nyaris sempurna, kecuali bunyi angin yang sesekali mengaduk suara-suara samar dari kejauhan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 21.53. Masih ada waktu, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, bukan waktu masuk yang berbahaya, tapi nyaris terlambat. Peringatan Kang Dirga kembali terngiang dalam kepalanya, dingin seperti bisikan di tengkuk. Datang sebelum jam 10. Jangan sekali-kali telat, meski cuma semenit. Yang datang telat gak pernah pulang. Tenggorokan Dito terasa kering. Ia mempercepat langkahnya menuruni anak tangga kecil menuju gerbang utama. Di sana, seperti biasa, berdiri sosok petugas keamanan, diam, tegak, tak bergerak sedikit pun, seolah dipahat dari batu. Tapi Dito tahu, itu bukan manusia. Wajahnya terlihat pucat kelabu diterpa lampu, dengan mata cekung yang tak berkedip. Mulutnya seolah terjahit rapat, sampai tiba-tiba terbuka perlahan. Suaranya keluar berat, serak, seperti dicungkil paksa dari kerongkongan kering. Malam, Mas Dito. Dito langsung membuang muka, matanya menatap lurus ke depan, mulutnya terkunci rapat. Ia tahu aturannya. Sejak insiden tahun 2004, pabrik ini tidak lagi mempekerjakan satpam untuk shift malam. Seorang satpam ditemukan gantung diri di pos jaga, dengan lidah terjulur panjang, matanya terbuka lebar seolah masih melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Dito menelan ludah. Ia bisa merasakan tatapan kosong itu menempel di punggungnya, menembus kulit hingga ke tulang. Tapi ia tetap berjalan, langkah cepat, pasti, tak menoleh. Pukul 22, bel shift malam berdentang nyaring. Suara logamnya menggema panjang melewati dinding-dinding beton pabrik yang kusam. Suara itu bukan sekadar penanda waktu, ia terdengar seperti suara lonceng kematian yang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Seluruh gedung bergetar ringan, seperti menghela napas panjang setelah berjam-jam terdiam. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, Dito melangkah masuk ke ruang produksi. Seragam abu-abunya menempel erat karena keringat, padahal malam baru mulai. Dan entah kenapa, malam itu, seragam itu terasa berat, seperti jubah kafan. Pukul 23.43, Dito sedang menggulung benang. Pekerjaannya monoton dan menenangkan, sampai ia melihat lampu di atas mesin penenun nomor 3 mulai berkedip pelan. Sekejap, hawa di sekelilingnya menurun. Suhu ruang seperti jatuh beberapa derajat. Semua orang tahu cerita tentang mesin itu. Sudah lama tidak dipakai, katanya rusak total. Tapi bukan itu yang jadi alasan sebenarnya. Mesin itu punya waktu sendiri dan kehendak sendiri. Tiba-tiba, mesin menyala. Suara gesekan rodanya seperti napas seseorang yang sekarat. Pelan, tersengal, tapi terus hidup. Mesin itu bergerak sendiri, tanpa aliran listrik, tanpa operator.
Ritmenya lambat dan berat, seolah sedang menenun sesuatu yang sangat penting dan sangat kelam. Dito membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi sebelum ia bisa berpaling, suara lain masuk ke telinganya. Suara yang lebih halus, tapi lebih menusuk. Itu suara mesin jahit, tapi berasal dari arah lorong barat, bagian tergelap dari pabrik, di mana lampu-lampu tak pernah menyala. Dan tidak pernah ada pekerja yang berani mendekat. Ia tahu peraturannya, jangan lihat, jangan pernah melihat ke lorong itu. Tapi suara itu seperti menghipnotis. Menariknya, menyusup masuk ke sela-sela logika. Dengan gerakan perlahan dan nafas tercekat, Dito menoleh ke arah lorong. Dan di sanalah ia melihatnya. Seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu, berjongkok di depan mesin jahit tua. Tubuhnya kurus kering seperti tulang dilapisi kulit, membungkuk dalam posisi tak manusiawi. Jemarinya panjang, kurus, dan hitam legam, seperti arang yang baru terbakar. Jari-jari itu bergerak cepat, menjahit lembaran kain putih yang bergerak. Bukan karena angin, tapi karena kain itu berdenyut. Seperti kulit hidup, darah menetes dari ujung kain, merembes ke lantai dan mengalir perlahan membentuk pola-pola tak dikenal. Aroma amis memenuhi udara, dan saat Dito hendak mundur, makhluk itu menoleh. Tapi hanya kepalanya, badannya tetap menghadap ke depan, tapi kepala itu berputar perlahan, seperti boneka rusak, hingga matanya bertemu dengan mata Dito. Merah, menyala, penuh benci. Dito ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Jantungnya berdetak begitu keras, seperti hendak pecah. Tapi yang paling menghancurkan, yang membuat lututnya hampir menyerah, adalah suara lembut yang terdengar dari dalam gulungan kain di dekat mesin itu. Dito, kamu lihat aku ya? Suara perempuan, halus dan patah-patah, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang dipenuhi benang. Dan saat Dito menatap lebih dekat pada gulungan kain di lantai, ia sadar itu bukan kain biasa. Di sela-sela benangnya, ia bisa melihat sesuatu mengintip. Mata, hidung, bibir pucat, wajah manusia terselip dalam gulungan kain. Hidup atau pernah hidup. Nama itu tiba-tiba terlintas di kepalanya, padahal tak ada yang menyebutkannya. Seolah dipaksa masuk, seperti jarum yang menusuk langsung ke otak. Sulastri, nama yang tak boleh diucapkan. Nama yang sudah dihapus dari daftar karyawan sejak tubuhnya tergulung oleh mesin penggulung benang tanpa tersisa. Dito berlari menembus lorong sempit menuju tangga darurat. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Apa yang ia lihat tadi di lorong barat, di mesin penjahit, masih melekat jelas di kepalanya. Langkah-langkahnya terdengar berat di lantai besi tangga, seakan malam itu ingin menahannya agar tak pergi lebih jauh. Ia tak sadar kemana ia melangkah, hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Sampai akhirnya ia berhenti di depan pintu toilet karyawan lantai 2. Tangannya menggenggam perut, mual, tenggorokannya terasa penuh. Ia butuh air, butuh wajah segar, butuh sedikit kewarasan di tengah malam yang menggila ini. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu toilet. Lampu neon di dalam berkedip, nyala, padam, nyala, lalu menetap dalam cahaya putih yang dingin. Bau disinfektan tercampur aroma lembab dinding tua membuat napasnya makin berat. Dito melangkah ke wastafel, mengguyur wajahnya berkali-kali. Airnya terasa terlalu dingin, seperti es yang menyentuh tulang. Ia menatap cermin di hadapannya, dan disitulah dunia terasa berhenti. Bayangannya tidak bergerak. Tubuhnya di dunia nyata mengusap wajah, tapi sosok di balik cermin tetap membeku. Lalu pelan-pelan, wajah bayangan itu tersenyum, tapi bukan senyum milik Dito. Retakan kecil muncul di sudut cermin, tanpa suara keras, hanya seperti tulang retak pelan. Dari celah itu,
merembes sesuatu, bukan darah, tapi air mata hitam, pekat dan mengalir lambat, menetes ke wastafel. Dan kemudian, terdengar suara, tangisan, lirik, rapuh, tapi bukan milik manusia dewasa. Seperti suara anak kecil, tapi bukan suara sedih, lebih seperti meminta, memohon, memanggil. Mas, boleh pinjam tisu? Dito membeku, tangannya menggenggam pinggiran wastafel hingga buku-bukunya memutih. Suara itu datang dari atas. Ia perlahan mendongak, ventilasi di langit-langit. Sesuatu menjulur keluar, perlahan, seolah menarik dirinya dari kegelapan. Tangan, kecil, pucat, jari-jarinya berlumur darah, kukunya patah, dan di pergelangan tangannya ada bekas sobekan benang seperti baru dilepaskan dari mesin jahit. Tangan itu menggantung, berayun pelan. Jemarinya mencakar udara, seakan mencari sesuatu, mencari Dito. Tiba-tiba, dari dalam ventilasi, muncul wajah. Bukan anak kecil, wajah itu hancur. Matanya bolong, hanya lubang gelap menganga dengan bekas jahitan kasar. Mulutnya bergerak, menyisakan bisikan yang menusuk telinga. Tisu, biar gak berdarah terus. Suara tawa meledak dari dalam dinding, dari lantai, dari balik bilik toilet. Tertawa tinggi, tajam, nyaring, dan tak berhenti. Tawa seperti kain yang disobek dengan paksa. Dito berbalik dan berlari, keluar dari toilet, menabrak pintu hingga terbuka lebar. Langkahnya memburu di tangga darurat, tapi suara tawa itu mengikutinya. Menggema di sepanjang lorong, menyatu dengan suara tangisan dari cermin yang sudah pecah. Dan dari belakang, ia merasa sesuatu terus mengintai. Bukan dari mata, tapi dari balik kain. Dito akhirnya berhasil sampai ke lantai produksi lagi. Kakinya lemas, napasnya tersengal. Wajahnya pucat seperti kain yang baru diputihkan. Matanya merah karena nyaris menangis. Tapi bukan tangisan karena sedih, melainkan karena takut, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Ia menatap sekeliling. Beberapa pekerja masih sibuk dengan tugas masing-masing, tapi tak satu pun dari mereka bersuara. Wajah-wajah itu seperti topeng, hampa, dan hanya bergerak karena rutinitas. Tapi Dito tak bisa menahan lagi. Dengan langkah goyah, ia menghampiri rekan-rekannya, Bayu, Raka, dan Pak Surip, yang sedang menggulung benang di area tengah pabrik. Bayu, Raka, aku baru dari toilet atas. Mereka berhenti, tapi tidak langsung merespons. Mereka hanya menatap Dito, seolah sedang menimbang, apakah ini Dito yang asli atau bukan. Dito menelan ludah, tangannya masih gemetar. Ia melihat sekeliling, lalu bersuara pelan, nyaris seperti bisikan. Cermin yang gak ikut gerak, dan dari ventilasi ada tangan kecil keluar. Minta tisu, matanya bolong, suara tawa dari balik dinding. Bayu menghela napas panjang, lalu berdiri tegak dan menepuk pundak Dito. Bukan dengan empati, tapi dengan tekanan. Matanya menatap lurus, penuh peringatan. Dengerin baik-baik, tuh. Ini bukan tempat buat cerita. Kau pikir kau yang pertama ngalamin itu. Di sini, kita gak nyari penjelasan. Kita cuma nyari cara buat pulang hidup-hidup. Dito terdiam, tapi tubuhnya masih bergetar. Ia mencoba mencari pengertian dari wajah Pak Surip, karyawan paling tua di antara mereka. Pak Surip menunduk pelan, lalu berkata lirih, "Waktu pertama saya masuk, saya juga sempat cerita. Tapi besoknya, 3 orang dengar cerita saya hilang. 2 dari mereka ditemukan di lorong barat. Gulungannya, ada tangan mereka di dalam. Yang satu lagi, gak pernah ditemukan sampai sekarang." Raka menambahkan, pelan, "Kalau kau lihat sesuatu, rasakan sesuatu, atau dengar sesuatu, simpan sendiri. Jangan bagikan, soalnya kadang yang dengar bisa ikut ditarik." Dito mematung,
Lidahnya keluh, jantungnya berdetak kencang. Apa yang ia alami tak bisa ia bagi. Dan kesendirian itulah yang paling menakutkan. Ia menunduk. Dito terhenti, nafasnya tercekat. Dan dari balik dinding pabrik, suara tawa itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari satu mulut, melainkan dari banyak, sekaligus. Lantai produksi terasa lebih sunyi dari biasanya. Mesin-mesin tetap berputar, tapi suaranya seperti berasal dari tempat yang jauh, seolah diredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dito berjalan pelan, pikirannya masih terbayang pada kejadian di toilet dan suara tawa yang seakan masih mengendap di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri, fokus kembali pada tugas, menggulung benang dari mesin pemintal ke silinder penyimpanan. Tapi saat hendak mengambil salah satu gulungan benang putih besar yang ditaruh di rak besi, tangannya terhenti. Gulungan itu bergerak sendiri, perlahan, seperti disentuh oleh tangan tak kasat mata. Benangnya sedikit terbuka, menganga seperti luka. Dito menatap, napasnya tercekat. Di tengah tumpukan benang yang rapi itu, sesuatu menjulur keluar. Jari manusia, biru keunguan, kaku, dengan kuku yang masih utuh, terjahit rapi di antara helaian benang, seolah menjadi bagian dari struktur gulungan itu sendiri. Urat-urat di pangkal jarinya masih terlihat samar, tanda bahwa itu belum lama dipotong. Dito membeku, tapi ia ingat aturan nomor 5. Jika kamu menemukan potongan jari terjahit dalam gulungan benang, letakkan di lantai. Jangan terkejut jika seseorang menjemputnya nanti malam. Jangan tanya siapa. Dengan tangan gemetar, ia menarik perlahan jari itu dari benang. Benangnya terasa lengket, hangat. Ia meletakkannya di lantai, tepat di antara garis batas dua mesin produksi. Jari itu tergeletak diam, dingin, namun terasa seperti masih hidup. Dito mundur 3 langkah, menunggu. Waktu seakan berhenti. Beberapa menit berlalu, suara mesin tetap berdengung. Tapi dalam kepala Dito, hanya suara detak jantungnya yang ia dengar. Lalu, seseorang datang. Dari lorong yang tak seharusnya dilewati malam-malam begini, muncul sosok. Langkahnya tak bersuara, ia berjalan seperti bayangan, dan seluruh tubuhnya seperti diselubungi kabut labur. Pakaiannya compang camping seperti bekas terbakar. Tapi yang paling mengerikan, ia tak punya wajah. Hanya permukaan datar di tempat seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Kulit pucat itu seperti kain yang terlalu ditarik hingga rata. Tapi ia bisa melihat, bisa merasakan, bisa berbicara. Sosok itu membungkuk perlahan, mengambil jari yang tergeletak di lantai dengan sangat hati-hati, seperti memungut bagian dirinya yang sangat berharga. Ia berdiri lagi, dan walau tanpa mata, Dito tahu makhluk itu sedang menatapnya. Dan ia berbisik, suaranya lirih, seperti helaian benang yang diseret di atas kulit. Terima kasih, tinggal satu lagi, lalu aku bisa kembali utuh. Kemudian ia berbalik, berjalan kembali ke lorong gelap, dan menghilang, seolah ditelan oleh mesin yang bernafas. Dito tetap berdiri di tempatnya, lututnya nyaris menyerah. Ia mulai menyadari sesuatu, gulungan-gulungan benang besar yang selama ini ada di sekeliling mereka, mungkin bukan cuma berisi benang. Pukul 4.59, waktu berjalan lambat, udara di lantai produksi seperti membeku. Seluruh karyawan malam mulai bergerak mendekati pintu keluar utama, satu-satunya jalur keselamatan dari dunia aneh yang hanya hidup saat malam menjelang. Wajah-wajah mereka sama, pucat, lelah, penuh luka yang tak terlihat. Mata mereka kosong, seperti sudah pasrah pada aturan yang tak bisa dilanggar. Beberapa memegang tangan satu sama lain, seperti saling memastikan mereka masih hidup dan masih manusia. Dito berdiri di antara mereka. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi tubuhnya dingin seperti es. Ia mencoba ikut menghitung.
bersama suara-suara bergetar yang terdengar dari bibir para pekerja. 1, 2, 3, 34, sama seperti saat mereka masuk pukul 22 tadi malam. Tak lebih, tak kurang. Itu artinya gerbang akan terbuka. Tapi Dito tahu ada yang salah. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang berdiri satu baris di sampingnya. Sosok asing, ia tak pernah melihatnya sepanjang malam. Tak satu mesin pun digarapnya. Tangannya kosong, bajunya kotor dan compang camping. Dan wajahnya tanpa mata, hanya kulit datar membentang dari dahi ke pipi, seperti wajah yang dijahit ulang dan dipaksa terlihat seperti manusia. Dito menahan napas. Ia ingin bicara, tapi semua aturan di benaknya berteriak. Jangan menyebut yang tak seharusnya ada. Jangan bersuara, atau kau akan ditandai. Lalu, gerbang terbuka, tanpa suara, tanpa sambutan. Hanya suara logam yang bergeser perlahan, seolah enggan melepaskan mereka dari dunia gelap yang hidup dalam pabrik ini. Satu persatu, para pekerja bergegas keluar, berjalan cepat tanpa menoleh, seperti sedang menghindari sesuatu yang berjalan di belakang mereka. Dito ikut melangkah, tapi di langkah terakhir, kakinya berhenti. Ia tak bisa bergerak, seolah lantai telah mencengkeram telapak kakinya. Tangannya membeku di sisi tubuh. Jantungnya berdetak begitu cepat, namun tubuhnya tak bisa menjawab rasa panik itu. Lalu, ia mendengar suara. Kamu melihatku. Kamu harus ganti aku. Di ujung ruang produksi, gulungan kain putih terbuka perlahan, seperti kelopak bunga mekar di fajar neraka. Dari dalamnya, muncul tangan, lalu wajah yang dikenalnya. Sulastri, wajahnya pucat, matanya hitam kelam, mulutnya terbuka, dan dari sana, benang menjulur panjang, menempel ke lantai, menempel ke kaki Dito. Dito ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dan sebelum tubuhnya lenyap dalam kain, ia sempat melihat sosok tanpa mata itu melangkah keluar gerbang. Tenang, pasti, menggantikannya. Pagi harinya, shift pagi masuk seperti biasa. Mereka menghirup kopi murah, berbagi rokok di parkiran belakang, lalu masuk ke ruang produksi. Tapi hari itu, mereka berhenti. Di tengah lantai, ada satu gulungan benang yang tidak dikenali. Besar, terbungkus rapi, kain putihnya terlalu bersih, terlalu mulus. Tidak ada label, tidak ada nomor mesin, tidak ada catatan produksi. Salah satu staf mendekat, menyentuh permukaannya. Terasa hangat, seperti kulit. Dan ketika mereka diam, dari dalam gulungan itu, terdengar detak jantung. Perlahan, tapi jelas. Catatan shift malam, tertulis dengan darah di sisi mesin penenun 3. Jangan jadi yang terakhir. Jangan melanggar aturan. Dan kalau kau melihat sesuatu yang tak seharusnya ada, jangan pernah bertanya siapa, karena bisa jadi kini kaulah gantinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita kisah terakhir Dito, terjebak selamanya di pabrik tekstil angker bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap keputusan selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.